Shalom. Pagi ini kita akan membahas tentang keraguan meniadakan iman. Ya, keraguan meniadakan iman. Di dalam Matius 14 ayat 30 di situ diceritakan, Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Alasan Petrus mulai tenggelam adalah karena ketakutannya. Dalam ayat 31 Yesus menggunakan kata keraguan untuk merujuk pada ketakutan Petrus. Ketakutan hanyalah iman negatif atau iman sebaliknya. Dari mana rasa takut ini berasal? 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan tidak datang dari Tuhan. Ketakutan ini dapat menimpa Petrus karena ia mengalihkan perhatiannya, mengalihkan perhatiannya dari Yesus dan menempatkannya pada situasinya. Saya ulangi. Ketakutan ini dapat menimpa Petrus karena ia mengalihkan perhatiannya dari Yesus. Dan dia menempatkan dirinya pada situasinya. Ketakutan atau keraguan jangan sampai mengatasi kita. Jangan sampai kita membiarkannya masuk. Jika Petrus tetap memperhatikan Yesus, maka ia akan menyelesaikan dengan sempurna imannya. Seperti dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Petrus tidak akan takut kalau dia tidak mengalihkan perhatiannya. Seperti halnya iman datang dengan mendengarkan firman Allah. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman Kristus mulai timbul ketika Tuhan berkata, marilah, datanglah. Dan dia berjalan karena dia fokus dengan Yesus. Fokus dengan firman-Nya. Tetapi dia mulai tenggelam ketika dia melihat situasinya. Rasa takut datang dengan mendengarkan atau melihat sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Kita tidak akan tergoda dengan ketakutan atau keraguan jika kita tidak mempertimbangkan hal-hal yang iblis gunakan untuk melayani rasa takut dan keraguan. Angin dan ombak tidak benar-benar ada hubungannya dengan Petrus yang berjalan di atas air. Dia tidak mungkin berjalan di atas air dan tenggelam lepas dari Yesus, bahkan jika air itu tenang. Keadaan hanya mengalihkan perhatian Petrus dari Tuhannya dan membawanya kembali ke pemikiran duniawi. Demikian juga setan mencoba mengalihkan perhatian kita dengan memikirkan masalah kita. Tidak fokus dengan Yesus, tidak fokus dengan firman Tuhan. Iman Petrus tidak mengecewakannya sekaligus, seperti dapat dilihat oleh fakta bahwa ia hanya mulai tenggelam. Jika tidak ada iman yang hadir, ia akan tenggelam sekaligus dan tidak secara bertahap. Ini menggambarkan bahwa jalan masuk rasa takut dan jalan keluar dari iman tidak terjadi secara instan. Selalu ada tanda-tanda bahwa ini sedang terjadi. Jika kita mengembalikan perhatian kita kepada Yesus,
Seperti yang dilakukan Petrus, Tuhan tolong aku. Dia akan menyelamatkan kita dari tenggelam. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Kita harus memperhatikan masalah tentang Tuhan. Kita harus memperhatikan hal-hal tentang Tuhan. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Dan tetap memperhatikan Yesus, yaitu firman itu sendiri. Haleluya. Immanuel, God love, grace and abundantly in you. Amin.